Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi alamatana salaiku bapak badane mu'min harus syariah kami lisannya harus ngendikane kapindo mulya alamatnya soleh itu katanya begitu syariah lampun bicara dan tutur katanya dan juga
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tuhassir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddassallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini, amin. Hadis nomor 7942, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dari Sina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma azumat nikmatullahi ala abdin, tidaklah besar nikmat Allah ala abdin, di atas seorang hamba, illa kecuali istaddat, sangat memerlukan atau memberatkan. Istaddat disya memberatkan, alaihi di atasnya hamba, mu'natun nas, oleh pembiayaan orang lain. Mu'natun nas, oleh pembiayaan orang lain. Faman lam yahtamil, maka siapa saja yang tidak memikul, tidak mau memikul tilkal mu'nati linnas, akan demikian pembiayaan bagi manusia,
akan demikian pembiayaan bagi manusia, faqad arrada tilkan ni'mah, maka sungguh telah menyebabkan ia seseorang, maka sungguh telah menyebabkan ia hamba, tilkan nikmati, akan demikian nikmat, lizzawali, untuk hilang. Nah, jadi apabila seorang hamba diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis ketergantungan orang lain kepadanya sangat kuat. Orang yang tidak mau memikul ketergantungan tersebut, maka dia, perbuatan itu akan menyebabkan nikmat itu akan hilang. Nah, nikmat apa saja? Nikmat keahlian, nikmat keilmuan, nikmat keuangan, nikmat kekuasaan. Misalnya orang kaya, banyak orang-orang mengadukan nasibnya. Banyak manusia yang mengadukan nasibnya kepada orang kaya tersebut. Dia tempat orang mengadu berhutang, masjid juga tempat didatangi oleh pengurus masjid, tempat didatangi oleh pengurus panti asuhan, orang-orang didatangi oleh pengurus pondok pesantren, pengurus anak yatim, pergerakan-pergerakan sosial lainnya. Itu secara otomatis. Nah, kalau dia tidak mau menerima hal tersebut, maka tindakan dia tidak mau itu akan menyebabkan nikmat itu hilang. Begitu juga tentang nikmat, antum diberikan suara yang bagus, tentu akan disuruh jadi imam. Ada momen tertentu ditanya, mana si fulan minta jadi imam, mana si fulan minta jadi imam. Kalau dia enggak mau, kenapa saya terus disuruh jadi imam? Maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah. Begitu juga dalam keahlian dalam satu bidang. Nah, dimintakan oleh orang untuk betulkan ini, perbaiki ini, bereskan ini, dia tidak mau, Allah akan cabut. Begitu juga antum menguasai tentang hukum fikih. Si fulan bertanya tentang hukum ini, si fulan bertanya hukum ini, masalah ini, masalah itu. Nah, semua masalah, kalau antum tidak terima, malah akan cabut kemampuan tersebut. Nah, maka tidak bisa disalahkan. Dalam satu sisi, orang diberikan nikmat oleh Allah, dia tidak boleh menyalahkan orang yang datang kepadanya, karena hadis sudah mengatakan demikian. Tidaklah besar nikmat Allah kepada hamba, melainkan akan terbebani hamba itu oleh biaya manusia. Kalau tidak siap menerima proposal, tidak siap menerima pengaduan-pengaduan dan lain-lain sebagainya, faqad arrada tilkan nikmati lizzawal. Ini bagi yang punya nikmat. Bagi yang mengadu, selagi menyampaikan itu kepentingan umum, itu enggak ada masalah. Tapi kalau kepentingan pribadi, tidak boleh. Nah, kepentingan pribadi kita sudah baca hadis minggu kemarin, pagi Kamis. Punya hadisnya, cari. Paham enggak yang dimaksudkan hadis itu? Hadis yang mana saya maksudkan? Kalau kepentingan pribadi tidak boleh diadukan kepada makhluk. Apa punya hadis Umar?
Baca hadisnya. Baca hadisnya. Bukan. Baca. Tidaklah bersabar penghuni rumah selama 3 hari, melainkan Allah akan berikan kepada rezeki selama 1 tahun. Itu konsep pribadi. Tidaklah bersabar penghuni rumah 3 hari, nggak makan, nggak minum misalnya. Nggak minum saya rasa nggak mungkin, banyak ikran. Nah, nggak makan 3 hari 3 malam, nggak ada satupun yang tahu, maka Allah akan berikan jaminan kehidupan kepadanya untuk 1 tahun. Nah, jadi 3 hari dia bekerja cuma dalam 1 tahun. Cara kerjanya lapar 3 hari 3 malam, satu keluarga nggak ada yang tahu. Nah, itu untuk konsep pribadi. Nah, untuk bahasa hadis di sini, ini untuk orang kaya, orang yang punya kemampuan. Kalaulah sekiranya dia menerima pengaduan-pengaduan baik individu maupun untuk kepentingan umum, itu memang konsepnya yang dibuat oleh Allah. Begitu memang konsepnya. Jadi ada hadis, jadi penempatan hadis sesuai dengan masing-masing manusia. Enggak boleh hadis orang kaya dipakai oleh orang miskin, hadis orang miskin dipakai oleh orang kaya. Nah, ketika pengemis datang ke rumah orang kaya, orang kaya pakai hadis orang miskin. Jangan minta-minta. Orang minta-minta akan dikumpulkan di akhirat kelak, mukanya tidak berdaging. Itu nggak boleh. Itu untuk orang miskin supaya dia bersabar, bukan untuk orang kaya. Nah, ma'ala ahadikum idza arada an yatasaddaqa lillahi sadaqatan tatawuan ay yaj'ala an walidayhi idza kana muslimain fayakunu liwalidayhi ajruha walahu mislu ujurihima ba'da an la yantaqisa min ujurihima syai'a. Tidaklah di atas salah seorang kalian idza arada, apabila dia menginginkan ay yatasaddaqa, bahwa dia bersedekah lillahi, karena Allah, sedekatan tatawuan, sedekah sunnah, ay yaj'alaha, bahwa ia menjadikan akannya sedekah an walidayhi, untuk kedua orang tuanya. Idza kana, apabila adalah kedua-duanya muslimaini, muslim keduanya. Fayakunu liwalidayhi ajruha, maka ada bagi kedua orang tuanya pahalanya sedekah, walahu mithlu ujurihima, dan baginya seseorang seperti pahala keduanya dua orang tua. Ba'daan, setelah bahwa la yantaqisu min ujurihima syai'an, tidak berkurang dari pahala keduanya orang tua akan sedikit pun. Ini dalil sedekah untuk orang mati.
sampai pahalanya untuk orang meninggal dunia. Nah, penjelasan setelah azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi sabdakan, sesuatu yang dijadikan sedekah oleh anak atas nama orang tuanya, korban atas nama orang tuanya, sedekah ke masjid, wakaf ke masjid atas nama kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala sedekah itu kepada orang tuanya, dan Allah memberikan pahala yang sama kepada anak tersebut seperti pahala yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Berarti pahala bersedekah lewat kedua orang tua melipat gandakan pahala sedekah seorang anak. Kalau sekiranya seorang anak bersedekah senilai 100.000 rupiah untuk pribadinya, dia dapat pahala sedekah 100.000. Tapi ketika dia bersedekah 100.000 untuk kedua orang tuanya, maka Allah berikan pahala sedekah 100.000 untuk kedua orang tuanya, 100.000 untuk bapaknya, 100.000 untuk ibunya. Kemudian Allah berikan pahala yang sama kepada anak tersebut seperti pahala yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Berapa dia dapat? 200. Nah, jadi bukan berarti ketika dia tidak mampu bersedekah atau ketika diberikan sedekah pada orang tuanya atas nama orang tuanya dia merasa rugi, tidak. Justru dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, itu juga dengan korban, juga dengan umroh, dihajikan, diwakafkan, dibuatkan masjid atas nama orang tua dan sebagainya. Maka Allah, lihat sini, saya jelaskan, antum lihat ke depan, saya terjemah kitab, lihat ke kitab. Saya terjemah, lihat ke kitab, saya jelaskan, antum lihat ke depan. Nah, kemarin kita ketemu hadis dalam Sunan Abi Daud, bagaimana loyalitas seorang anak yang non muslim kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya, bapaknya bernazar akan memerdekakan, berwasiat, bapaknya yang kafir berwasiat memerdekakan 100 orang budak. Bapaknya berwasiat memerdekakan 100 orang budak. Lalu saudaranya yang kafir itu telah menyelesaikan wasiat bapaknya memerdekakan 50 orang budak. 50 orang budak. Kemudian si muslim ini, satu sahabat ini datang, ya Rasulullah, bapak saya non muslim, dia berwasiat memerdekakan 100 budak. Saudara saya non muslim sudah bayarkan setengahnya, 50. Apakah saya boleh memerdekakan 50 lagi untuk orang tua saya? Nabi katakan tidak boleh, karena dia tidak muslim. Nah, yang mau kita ambil di sini bukan hanya sekadar hukum seorang anak muslim bisa melanjutkan atau menyampaikan pahala pada orang tuanya muslim, tapi yang bikin takjub di sini adalah seorang anak kafir
itu mau mengeluarkan uang memerdekakan 50 orang budak untuk wasiat orang tuanya. 50 motor aja susah. Satu budak itu nilainya yang paling murah tahun 2000 itu 1 M. Itu budak jelek lah, yang tugasnya cuma untuk tenaganya saja, jaga kebun, sawah, ke ladang gitu. 1 M berarti 50 M dikeluarkan. Jadi kita harus mengambil iktibar di sini, jangan sampai kalah. Nah, kedermawanan seorang anak kafir kepada orang tuanya yang kafir, terhadap anak muslim kepada orang tuanya yang muslim. Jadi sehingga dia merasa rugi kalau sekira mengeluarkan uang untuk orang tuanya dalam beribadah. Misalnya berkorban untuk orang tua 1 ekor, mengumrohkan orang tua, menghajikan orang tua, dan sebagainya. Nah, apalagi antum diminta oleh orang tua bukan untuk mengeluarkan uang, hanya untuk memberikan waktu belajar. Nah, waktu belajar, bukan uang, waktu belajar. Dan waktu untuk belajar itu bukan hanya untuk orang tua semata, itu untuk orang tua ke depan. Jadi jangan kikir, jangan kikir dengan waktu. Jadi waktu dipergunakan semaksimal mungkin untuk pendidikan. Jangan kikir sama orang tua. Termasuk doa. Selepas solat sunat, pada maghrib, pada isya, pada zuhur, itu yang pasti yang melakukan, itu mesti berdoa untuk kedua orang tua. Jangan kalah. Jika dia mendapati kemampuan ayat takhida, bahwa dia mengambil saubaini, 2 pakaian, liyaumil jumu'ah, untuk hari Jumat, siwa, selain saubai mihnatihi, selain pakaian hariannya, selain 2 pakaian hariannya. Pada saat itu sulitnya kehidupan masyarakat di zaman sahabat dan tertanamnya kecintaan terhadap akhirat, sehingga menganggap berpakaian bagus itu bukan bahagian dari agama. Sehingga ketika Nabi meriwayatkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin minal kibir, tidak akan masuk surga seseorang dalam hatinya ada kesombongan. Sehingga sahabat merasa berdosa sehingga menanyakan, ya Rasulullah, kami pengen punya sendal bagus, apakah itu kibir dan sombong? Nabi katakan tidak. Jadi karena tertanamnya di hati sahabat hidup dengan keterbatasan, sehingga perlu Nabi tegaskan, enggak ada dosanya
kalau sekiranya kalian memiliki dua pakaian khusus untuk hari Jumat. Ma'ala ahadikum, tidak ada dosanya kalau kalian punya kemampuan untuk punya dua pakaian khusus untuk hari Jumat. Kita bukan memahami dari bahasa tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya itu karena anggapan sahabat saat itu. Tapi poin hadisnya bukan di sana. Poin hadisnya anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat untuk punya sepasang pakaian untuk hari Jumat. Sehingga ulama katakan disunahkan memakai pakaian bagus pada hari Jumat. Nah, ada jubah khusus hari Jumat, putih bersih. Nah, jarang dipakai, Jumat saja. Paling Sabtu dipakai kalau nanggung kotor dicuci, pakai, simpan lagi. Ada sorban khusus hari Jumat. Hari raya aja keluarnya, hari Jumat, hari raya, datang tamu, acara besar, maulid misalnya. Kemudian juga jubah, selendang khusus, jubah khusus, sorban khusus. Nah, untuk hari Jumat disunnahkan. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang memuliakan syiar-syiar Allah berarti dia orang yang bertakwa. Tapi kalau sama rata saja hari Jumat dan hari lain, enggak ada bedanya dalam hatinya, ya biasalah pakai apa saja pokoknya. Itu dia tidak menghargai. Maknanya tidak ada takzim dalam hatinya terhadap hari Jumat. Kenapa? Ketika seseorang waktu akad nikah misalnya, waktu pelantikan, waktu apa lagi yang momen-momen khusus bagi dia, itu pasti ada penampilan yang berbeda secara otomatis. Wali nikah sengaja kadang beli peci baru, ini mau jadi wali nikah. Pengantenan sekali pakaian pesan pakaian baru sama akad nikah. Bahkan ada pakaian yang cuma dia pakai waktu akad nikah saja, udah nggak pakai lagi. Itu menunjukkan bahasanya takzim itu berkaitan bagaimana kita menyikapi sesuatu yang kita takzimi. Nah, hari Jumat bagian daripada takzim. Mandinya beda pada mandi yang lain. Nabi anjurkan untuk menggosok persendian dan barajim, ruas-ruas jari. Kemudian untuk membersihkan badan dan sebagainya. Itu dimaksud daripada takzim. Nah, orang yang mentakzimkan syiar Allah, dia akan ditakzimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak menghargai syiar-syiar Allah, dia juga tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melihat bagaimana nilai agama Allah di mata seseorang, lihatlah bagaimana sikap dia terhadap syiar Allah. Megang Quran yang tang kiri berarti dia tipis nilai agamanya. Taruh Quran di lantai, di masjid sembarangan, teleponan dan macam-macam, berarti tidak ada syiar Allah dalam diri. Begitu juga pandangan Allah terhadap orang tersebut. Sehingga ulama sufi katakan, kalau kamu mau tahu di mana posisimu di hadapan Allah, maka kamu harus mengetahui di mana posisi syiar Allah di hatimu. Begitulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma alimallahu min abdin, tidak mengetahui oleh Allah, tidak mengetahui oleh Allah dari hamba nadamatan ala dzambin, akan penyesalan di atas dosa, akan penyesalan di atas dosa, illa kecuali ghafara lahu,
mengampuni ya Allah bagi hamba tersebut qabla sebelum ayyastaghfirahu min, bahwa minta ampun ia hamba kepada Allah darinya dosa. Hadis sahih riwayat Sayyidah Aisyah. Sebelum istighfarnya para pendosa, kalau sudah menyesal dalam hati atas dosa yang dilakukan, maka Allah sudah mengampuni dosanya. Maka salah satu syarat taubat kata para ulama, pertama adalah meninggalkan dosa itu saat itu juga. Jangan taubat sambil melakukan dosa. Nah, ini sebetulnya kata orang rokok ini haram. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu enggak ada taubat itu ngolok-ngolok. Astagfirullah tapi dihisap juga. Nah, harus tingkilah anidzam. Lepaskan diri dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesal. Menyesal sekali. Sama dengan seseorang main handphone di tepi pantai. Handphone baru saja dibeli, kemudian main tepi pantai, jatuh ke air laut. Nah, mana perasaan itu? Oh, kesal sekali. Nah, begitulah kira-kira atas perbuatan penyesalannya itu. Jangan sampai penyesalan terhadap duniawi lebih daripada penyesalan terlibat terhadap dosa. Itu belum penyesalan namanya. Cuman penyesalannya seperti hilang uang 2.000 rupiah. Itu dosanya belum diampuni oleh Allah. Penyesalan seperti hilangnya sesuatu yang berharga yang dia sukai. Kemudian bertekad tidak kembali kepada dosa yang sama. Tapi kalau masih punya rencana untuk buat sekali lagi, nantilah kalau ada kesempatan lagi, coba sekali lagi sebelum mati. Nah, taubatnya belum terima oleh Allah. Nah, 3 syarat taubat. Nah, meninggalkan dosa itu saat itu juga, menyesal atas dosa tersebut, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, penyesalan itu sendiri sebelum dia istighfar, itu Allah sudah mengampuni dosanya. Ma'alaikum alla ta'zilu. Nah, tidak ada dosa terhadap kalian, atau bahasa yang lain, ma'alaikum, apa alasannya terhadap kalian? Tidak ada dosa terhadap kalian alla ta'zilu. Tulisannya alla ta'zilu, tapi la-nya enggak diterjemahin. La-nya la zaidah. Nah, la-nya la zaidah, tidak diterjemahkan. Nah, Hafiz, apa arti azab? Hah? Nggak tahu. Hazik, apa itu azab? Nggak tahu juga. Uzlah, kalau uzlah itu menyendiri ke gunung, petapa, itu namanya uzlah. Kalau azal, nanti tanya sama tafaku, nggak boleh terjemahkan. Nah, jadi para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami mau azal, apakah itu dosa atau tidak? Nabi katakan nggak ada dosa azal. Kalau sesuatu yang Allah pengen ciptakan, tetap Allah ciptakan sampai hari kiamat. Walaupun kamu azal sekalipun, kalau takdirnya di alam akhirat, di alam takdir atau di lauh mahfuz dia akan lahir ke muka bumi. Apa itu azab?
Itu nanti setelah antum mau akad nikah, antum muzakarah bagaimana adab nikah. Nah, nanti baru kita jelaskan. Diki. Ma amila adamiyun. Hadis sahih, tidak mengamalkan oleh manusia. Ma amila adamiyun, tidak mengamalkan oleh manusia akan amalan anjalahu, yang sangat menyelamatkan baginya manusia dari azab Allah, melebihi dari zikrillah, berzikir mengingat Allah. Jadi amalan yang paling menyelamatkan dari azab Allah adalah zikir. Dalam hadis yang lain dikatakan, petir itu akan menyambar muslim sama non muslim. Jadi nggak ada bedanya bagi petir, ini muslim, ini non muslim. Kalau takdir sambar, disambar. Kecuali orang yang berzikir. Orang berzikir tidak akan disambar petir. Nah, itu bukan azab Allah. Itu hanya musibah di dunia. Nah, azab Allah di akhirat kelak, itu yang paling menyelamatkan itu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahli zikir di mahsyar, dia berada di atas mimbar cahaya yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Itu ahli zikir. Ahli zikir akan mati dalam keadaan tersenyum. Nah, ahli zikir akan mati dalam keadaan tersenyum. Ahli zikir dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menimba zikir? Pertama, zikir selepas salat jangan pernah ditinggalkan. Tasbihat 33, takbir 33, tahmid 33, tambah la ilaha illallah. Ini zikir yang mesti dibaca setiap hari. Kalaupun antum darurat, misalnya dalam safar, baca di mobil, baca di jalan. Kalau nggak sempat dibaca sambil duduk, baca sambil berjalan. Kemudian nilai ibadah, nilai solat maksudnya, itu bergantung kepada berapa nilai zikirnya dalam solat. Kita solat maghrib bersama-sama tadi dengan Imam Raihan Syadayat. Nah, cuman nun tasdidnya bukan ayat yang tadi malam, ayat yang tadi, ayat kemarin. Nun tasdidnya sama dengan ikhfa. Nah, yang kedua, nah, bukan tidak ada aturan sunnah setiap maghrib itu qul ya ayyuhal kafirun dan idza jaa. Karena kalau antum imam maghrib pasti qul ya kafirun dan idza jaa. Nah, itu sunnah malam Jumat, qul ya kafirun wallahu ahad. Ini Kamis malam, bukan malam Jumat, malam Kamis. Bukan qul ya kafirun melulu. Nah, begitu juga umam subuh, bukan imam isya, bukan mesti at-tariq sama itu melulu. Dan nama tariq, imamnya surahnya tariq, ditukar, ganti. Asa iwafi imam, ini ayatnya, sudah tahu itu, ini ayat. Nanti Salman, ini lagi ayatnya, ini ramanya. Si fulan, ini ayatnya, ini surahnya. Ganti-ganti, nggak boleh itu saja. Nah, untuk tambahan saja. Nah, jadi ketika imam salat maghrib tadi, itu dari takbir sampai salam kita sama-sama ikut misalnya. Itu pahala yang hadir dalam salat jamaah, walaupun 27 kali, tapi nilainya yang lebih adalah yang banyak zikirnya dalam salat. Yang ketika salat yang banyak ingat dengan bacaan salat, itu yang paling besar pahalanya. Yang mulai dari takbir sampai salam nggak ingat satu apapun,
nggak ada nilai pahalanya, hanya pahala bacaan doang, tapi tidak ada nilai lebih daripada pahala sholat. Tapi kalau takbir sampai salam, dia ingat Al-Fatihah dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan hatinya, Alhamdulillahirabbil alamin, Subhana rabbil azimi wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah. Jadi hatinya mengikuti bacaan dibaca, itu nilainya besar. Nah, apalagi sholat, Masya Allah, ini harus kita aktifkan kembali. Hirosah, sholat rombongan kedua. Nah, untuk subuh sama Isya, ada yang sholatnya nggak tahu takbir tuh enggak, penting ruku aja deh. Ini kalau sholat begini dikerjakan, nanti antum dengan sholat yang antum lakukan justru semakin jauh dari Allah. Ini hati-hati dengan ibadah. Ibadah memiliki dua sisi, satu menguntungkan, satu merugikan. Kalau salah dalam melakukannya, kita akan terhinakan. Kalau betul dalam melakukannya, kita dimuliakan. Quran itu hujjah laka wa alaika. Quran itu akan membelamu dan menuntutmu. Salat juga akan melindungimu dan mendoakan kecelakaan terhadapmu. Kalau salatnya rusak, salat akan mendoakan dia, dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga hidupmu disia-siakan oleh Allah sebagaimana menyia-nyiakan aku. Jangan sampai tamat pondok pesantren, nanti antum keluar hidupnya nggak jelas. Di mana bekas pendidikan pondoknya? Kenapa sudah sholat dan tahu ilmu agama, kehidupannya tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada apa? Oh, ternyata dulu dia sering berlambat-lambat di kamar. Kemudian ketika buru-buru imam meruku, dia datang nggak pakai takbir, langsung ruku saja, karena takut dibilang masbuk dan takut sholat hajat 20 rakaat. Ini nasib ke depan tergantung dengan sholat hari ini. Biarkan sholat 20 rakaat sholat hajat, yang penting sholat jangan dirusak. Nah, kalau antum bagus sholatnya takbir, Masya Allah. Kita lihat sebagian yang lain tuh sholatnya itu bagus sekali, kita lihat takbir. Nah, rukuknya, sujudnya, pergerakan pelan, kayak nggak terburu-buru. Itu satu saat pastikan hidupnya akan mendapatkan perhatian dari Allah karena doa dari sholat tersebut. Ya Allah, lindungi dia karena dia telah menjaga aku. Nah, saya pahami. Biarkan sholat aja 20 rakaat, nggak ada masalah. Paling simpel doa antum. Nah, terlambat 2 waktu sholat 40 rakaat, terlambat 3 waktu sholat 60 rakaat. Baik. Jadi zikir kepada Allah itu yang paling menyelamatkan. Ma amila ibnu Adam syai'an afdalah minas sholat. Ma amila, tidak melakukan oleh manusia, ma amila ibnu Adam, tidak melakukan oleh manusia, syai'an, akan sesuatu yang lebih baik dari sholat. Wa salahi zatil bayin, dan mendamaikan antara dua orang yang bersengketa. Wa khuluqin hasanin, dan akhlak yang baik, hadis hasan. Jadi tidak ada amal yang lebih unggul daripada solat. Bukan hadis ini bertentangan dengan hadis di atas, tidak, karena solat bagian daripada zikir. Kemudian mendamaikan dua orang yang bersengketa. Yang ketiga, berakhlak yang baik. Hadis berikutnya, ma amila adamiyun, tidak mengamalkan oleh manusia, min amalin, dari amal,
yauman nahri, pada hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah, ahabba ilallah, yang lebih disukai Allah, min ihraqid dam, dari menuangkan darah, dari menumpahkan darah, maksudnya berkorban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya korban sungguh akan datang ia pada hari kiamat. Innaha, sesungguhnya korban, la ta'ti, sungguh datang ia korban, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, wa azlafiha, dan kuku kakinya. Wa innad dama, dan sesungguhnya darah, la yaqa'u, sungguh disimpan, minallahi, di sisi Allah, bimakanin, di satu tempat, qabla ayyaqa'a alal ardi, sebelum bahwa jatuh ia darah ke atas tanah. Fatibu, maka senangkanlah diri kalian, biha, dengannya berkorban, nafsan, akan diri. Hadis hasan. Nah, alhamdulillah, bimasyiatillah wa bibarakatillah wa bini'matillah wa billah wa ilallah. Nah, korban dari santri putra ada 7 ekor. Nah, maka senangkan hati dan azam untuk ke depan kami niat wahirab itu satu kamar itu bukan 1 ekor lagi tapi 2. Nah, lihat peningkatan tafakuh. Alim, maaf, yang tafakuh. Alim sama hujro. Nah, kambingnya senilai 3 juta. Tahun depan kita nggak tahu tuh, mungkin agak 4 juta. Mungkin tahun depan mungkin sapi. Fatibu biha nafsa, maka amalan, tidak ada amalan yang unggul pada hari raya kurban, maksudnya tanggal 10, 11, 12, 13 daripada berkorban. Nanti korban itu akan datang dengan tanduknya, walaupun tanduknya agak dimakan, kuku kakinya dibuang, bulunya dibuang, dia akan naik dalam timbangan amal. Bahkan darahnya sebelum menyentuh tanah sudah disimpan di sisi Allah, naik nanti ketimbangan orang yang berkorban. Dan hewan korban itu adalah tunggangan orang tersebut pada hari kiamat. Nah, tunggangan pada hari kiamat. Maka hewan korban yang paling berat penderitaannya adalah kamar 1, karena penumpangnya 19 orang. Nah, yang enak korban Supa 3 cuman buat sekian orang. Nah, Supa 6 itu hewan korbannya tak berkepala karena uangnya kurang 300.000, digenapkan oleh kamar yang lain. Jadi kalau di akhirat kelak nanti kalau hewan korban Supa 6 itu nggak ada kepalanya, jadi pusing dia cari jalan ke surga. Mana jalan nih? Perlu dituntun oleh Supa 3 misalnya. Supa 3 nuntun, Supa 1 nuntun, bantu tuh. Supa 6 membimbing kambing nggak berkepala itu. Khair. Itu gambarannya saja. Nah, nilainya tergantung kepada
ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Siapa yang niatnya takwa, betul takwanya kepada Allah, maka pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk hari raya korban tersebut disiapkan Ramadan 1 bulan untuk meraih takwa, dan dirayakan takwa itu dengan lebaran Idul Fitri, disebut dengan Idis Sughra, hari lebaran kecil. Nah, kenapa hari lebaran kecil? Karena hari lebaran besar adalah Idul Adha. Jadi takwa yang dibuat di bulan Ramadan untuk penebus korban diterima di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah akhir tahun. Maksudnya pengorbanan di akhir usia, amalan tertinggi di akhir usia adalah pengorbanan, sehingga diletakkan korban di akhir tahun, bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Zulhijjah, bulan penutup. Maksudnya penutup itu adalah pengorbanan. Nah, khair, insyaallah. Ma fatahallahu rajulun baba atiyatin. Ini prinsip yang diyakini. Ma fataha rajulun, tidak membuka oleh seseorang, baba atiyatin, akan pintu memberi. Baba atiyatin, akan pintu memberi, bisodaqatin, dengan sodaqah. Berarti objeknya fakir miskin. Au silatin, atau menyambung silaturrahim, itu objeknya adalah karib kerabat. Kecuali zadahullahu ta'ala biha kathratan, menambahkan akannya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biha, dengannya pemberian, kathratan, akan banyak. Jadi bertambah banyak. Wa ma fataha rajulun, tidak membuka oleh seseorang, baba mas'alatin, akan pintu meminta, yuridu biha kathratan, yang ia maksudkan dengan meminta akan banyak harta, illa, kecuali zadahullahu ta'ala, menambahkan akannya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biha, dengannya meminta, kilatan, akan berkurang atau sedikit. Hadis hasan. Jadi metode pengembangan menurut agama itu dengan memberi. Nah, menurut logika dengan mengumpulkan. Kalau secara agama, dengan orang memberi sedekah, dengan orang memberi silah, memberi kepada karib kerabat, hadiah, kadang-kadang oleh-oleh, mungkin kenang-kenangan bisa jadi, kepada karib kerabat, kepada kenalan, itu juga sedekah pada fakir miskin. Itu Allah akan tambahkan banyak, banyak dalam hartanya, banyak dalam kenikmatannya. Tapi kalau dia minta dikumpulkan, minta dikumpulkan, diminta dikumpulkan, nah secara logika justru hartanya yang paling banyak. Tapi kata Nabi, itu justru akan membuat hartanya berkurang. Nah, sehingga Nabi sabdakan, amfik, infakkanlah, wala takhaf min zir'asi iklala, jangan takut kemiskinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Abi, memberi semakin banyak atau kurang? Hah?
Semakin banyak atau berkurang? Uang antum 10.000, kasih kawan 5.000, atau nggak dikasih? Mana yang lebih banyak? Hah? Berkurang kan? Berkurang. Nah, kata Nabi bertambah. Antum yakin yang mana? Yakin bertambah? Nah, sehingga pulang liburan tahunan belikan oleh-oleh untuk orang di rumah. Nah, adik ini dapat oleh-oleh ini dapat oleh-oleh ini. Ya, walaupun sama-sama Kota Padang, tapi kan ada ciri khas makanan Batu Gadang yang nggak ada di Padang Panjang. Juga pulang ke Pematang. Nah, siapa kerabat dihitung rumah paman 1, 2, 3, ete 1, 2, 3, 7, ada 10. Nah, sepupu 1, 2, udah itu pisang crispy, madain Batu Gadang. Nah, itu namanya silah. Jadi ada uang jajan ditabung, khususnya luar Kota Padang, luar Provinsi Sumatera Barat. Nah, ada uang yang ditabung tiap bulan yang akan dibelikan oleh-oleh ketika pulang kampung. Nah, itu namanya silah. Nah, kalau orang bingung juga, antum pergi belajar atau pergi merantau? Nah, saya pergi belajar ke Padang, kok bawa oleh-oleh pulang? Nah, ini ada hadisnya. Orang yang membuka pintu oleh-oleh, maka Allah akan tambahkan rezekinya. Gak percaya? Pas antum pulang Syawal ke sini, nah dapat dia. Ete itu paman nih, tambah amplopnya ternyata. Itu secara perhitungan matematikanya. Tapi secara hakikatnya Allah punya rencana sendiri. Hadis berikutnya, ma fawqa rukbatain minal aurah. Sesuatu yang ada di atas 2 lutut itu bagian dari aurat. Sesuatu yang ada di atas 2 lutut itu bagian dari aurat. Jadi nggak boleh ada celana mandi antum yang ketika dipakai lututnya terbuka. Harus basahan mandi di bawah lutut. Nah, wa ma asfala surra minal aurah. Sesuatu yang ada di bawah pusar, sesuatu yang ada di bawah pusar itu dari aurat. Jadi batas basahan mandi di atas pusar, di bawah lutut. Batasan pakai handuk juga begitu, di atas pusar, di bawah lutut. Nah, jangan nampakkan gua kelelawarnya. Nah, pusar dan dalam pula lubangnya, nampakkan pula keluar. Itu aurat. Jadi nggak boleh mandi basahnya itu di bawah pusar, angkat ke atas. Itu juga nggak boleh terangkat pada lutut. Nah, celana pendek juga sama. Celana tidur misalnya nggak boleh ada di atas lutut, nggak boleh ada di bawah pusar. Harus di atas pusar, di bawah lutut. Makai handuk, makai sarung, makai basahan, makai celana olahraga, main bola nggak pakai baju, celana turun ke bawah, nampak pusarnya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka kalau sekiranya antum batun, itu celana nggak pernah bisa ditaruh atas pusar, turun aja ke bawah dia, karena ada gelembungan. Nah, perut isbal, nah itu berarti nggak boleh buka baju, harus pakai baju. Mandi juga harus pakai baju. Kalau sampai basahan nggak bisa taruh atas pusar, pinggangnya nggak ada lagi, rata aja semuanya turun ke bawah, nggak ada pakai pinggang. Nah, itu harus pakai baju mandinya. Ma fawqal izar, sesuatu yang ada di atas sarung. Wazilil haid,
Wazilil haid, dan naungan dinding. Zili naungan, haid dinding. Wajaril ma, dan mengalirnya air. Jaril ma, mengalirnya air. Fadlun, itu adalah anugerah. Yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, yang akan dihisab dengannya akan hamba pada hari kiamat. Sesuatu yang ada di atas sarung. Sesuatu yang ada di atas sarung, maksudnya pakaian yang melebihi menutup aurat. Pakaian yang melebihi menutup aurat, kemudian naungan dinding. Ketika kita berjalan ada dinding, karena matahari miring, sehingga bayangannya panjang. Kita berjalan di bawah naungan itu. Nah, itu ditanya pada hari kiamat. Termasuk air mengalir di sungai itu. Jarul ma, air yang mengalir di sungai, sehingga kita bisa ngambil air tanpa bayaran. Hanya modal mesin sama listrik. Kemudian seenaknya untuk pakai air tanpa batas. Mandi nggak tahu tuh berapa ukuran. Udah capek dia baru pakai sabun. Nah, semuanya bisa dicuci. Ruangan kelas alim dicuci, itu tempat penjara itu dicuci. Nah, itu satu nikmat yang akan dihisab pada hari kiamat. Sekarang kita lebih pada itu. Bukan mafakal izar. Itu sorban, berapa lembar untuk punya sorban. Dihisab pada hari kiamat. Peci, baju, apalagi yang lain. Nah, termasuk hewan korban. Hewan korban nggak masuk. Alhamdulillah nggak masuk. Bumbunya yang masuk. Itu dihisab pada hari kiamat. Kenapa kebanyakan kelapanya? Nah, kenapa mesti buat sate? Kenapa nggak direbus saja? Apa niatnya? Dihisab pada hari kiamat. Nah, maka sahabat-sahabat, atas dasar hadis inilah sahabat yang tadi, yang hadis yang baru kita baca, apa kata Nabi? Tidak ada dosa terhadap kalian kalau ambil baju, dua baju khusus untuk hari Jumat. Nah, itu penyebabnya. Sampai Nabi katakan nggak ada dosa. Karena sahabat merasa takut dengan hari hisab tersebut, sehingga mereka hanya punya pakaian satu lembar saja. Bukan hanya Sayyidina Umar saja, termasuk sahabat-sahabat yang lain. Nah, banyak para sahabat yang punya pakaian satu lembar dan ditambal, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Walaupun beliau termasuk orang kaya di kalangan sahabat, pakaiannya bertambal dengan kulit. Sayyidina Umar bin Khattab bertambal. Nah, kita Allah. Nah, supaya nggak dapat hisab, kan niat-niat amal di dalam memakai pakaian. Banyakkan niat-niat baik di dalam memakan makanan. Banyakkan niat-niat yang baik di dalam membelanjakan harta supaya tidak dihisab. Kenapa memakai pakaian yang bagus? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kenapa memakai pakaian yang bagus? Karena hari Jumat, karena hari Aid, karena supaya tidak dikatakan orang yang pakaiannya berilah saya, tapi berpakaianlah kasih saya. Dikata ulama, jangan berpakaian pakaian kamu itu mengatakan sama orang lain kasihlah saya. Tapi berpakaianlah berilah saya. Padahal nggak ada yang bisa diberikan. Terus sepanjang jalan kota infak dari kiri ke kanan, mutar terus ke belakang. Asal santri yang pakai pakaian lengkap itu nggak ada satupun yang masuk. Nah, kata-kata infak berilah saya, tapi nggak ada yang bisa diberikan. Nah, itu bagus. Apanya yang bagus?
Berpakaian jangan menunjukkan kita memerlukan sesuatu. Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin. Tidak adalah di dalam sorga itu pohon, tidak ada di dalam sorga itu pohon, melainkan batangnya terbuat dari emas. Melainkan batangnya terbuat dari emas. Sudah bisa dibayangkan pohon pinus di Ulu Kasok? Antum bayangkan itu pohon itu emas semua batangnya. Sekarang nggak ada batangnya emas. Ya ada emas batang. Itu pun udah pernah lihat emas batang? Enggak. Di surga nanti ada pohon yang batangnya emas. Maka merugilah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Itu mau masuk surga? Mau makan martabak malam ini? Lebih besar mau martabaknya pada mau surganya. Kalau mau masuk surga besok puasa Arafah. Itu baru cukup menghapuskan dosa kecil. Dosa besar belum. Kalau punya dosa besar urus masing-masing. Dosa kecil dihapuskan di hari Arafah setahun yang lalu dan setahun akan datang. Tapi dosa besar kita harus menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma fis samai malakun, tidak ada di langit seorang malaikat kecuali wa huwa yuwakkiru Umar. Dianya malaikat memuliakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wala fil ardi syaitanun, tidak ada di muka bumi setan kecuali wa huwa yafraku min Umar. Dianya setan itu takut dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi seluruh malaikat di langit semuanya memuliakan Sayyidina Umar bin Khattab. Seluruh setan yang ada di muka bumi semuanya takut pada Sayyidina Umar bin Khattab. Inilah sahabat kedua, orang nomor 3 dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi berpesan secara khusus, iqtadu bil ladaini min ba'di. Ikutlah kalian dengan dua orang setelah aku. Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umaru asyaddu alal haqqi ju'ilal haqqu ala lau salaka Umaru. Jadi mubazir, saya bilang hadis itu enggak ada sambungannya. Mestinya tafakuh. Tafakuh harus menguasai hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah sahabat. Ini tambahan fadilah Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada seorang malaikat pun di langit, melainkan semuanya menghormati Sayyidina Umar. Tidak ada satu setan pun di muka bumi, semuanya takut daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita, di mana kita berada, di situ ada syaitan. Sambil mengaji, datang syaitan. Alas. Mengganggu. Sambil zikir datang syaitan. Sambil solat datang syaitan. Apa kata syaitan? Cepatin sujudnya, jangan lama-lama. Akhirnya solatnya buru-buru. Padahal nggak ada kegiatan. Khair. Ma qala abdun la ilaha illallah qattu mukhlisan. Tidaklah mengatakan oleh seorang hamba la ilaha illallah satu qattu sama sekali, mukhlisan hal keadaan ikhlas,
kecuali futihat, dibukakan baginya seseorang, abwabus sama, pintu-pintu langit, hatta yufdi ilal arsy, sehingga menembus ia la ilaha illallah sampai ke aras. Syaratnya cuma satu, majtanabal kabair, selama dia meninggalkan dosa besar. Kemarin dalam kitab Dusuki beliau mengajarkan kesalahan-kesalahan, memperingatkan kesalahan-kesalahan dalam membaca la ilaha illallah. Pertama yang perlu diperhatikan adalah la-nya mesti dipanjangin, la. Yang kedua mesti dibaca i, jangan kebaca yi, i, karena hamzah itu sifatnya tahqiq, pasti la ila, bukan la ila, bukan laila. Nah, la ilaha illallah, laila itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu banyak dia baca enggak ada nilainya. Karena i-nya ke bawah ke bunyi yi, harus tahqiq la ilaha i, i-nya jelas lagi la ilaha illallah. Nah, jadi bagaimana zikirnya mau diterima kata beliau kalau ada kesalahan-kesalahan membaca? Kata Imam Dusuki ada 3 tempat kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan la ilaha illallah. Pertama, la-nya pendek, yang keduanya i-nya tidak tahqiq, yang ketiga illallah-nya juga tidak jelas. Nah, karena ada berkaitan la ilaha illallah. Nah, 3 kali pertama, ini diulang lagi biar ingat. 3 kali pertama baca la ilaha illallah, apa namanya, disiratkan dalam hati, dibaca dalam hati, tiada zat yang memerlukan kepada apapun, maaf, tidak ada zat yang tidak perlu kepada apapun kecuali Allah, tidak ada zat yang perlu kepadanya apapun kecuali Allah. Ini 2 makna ini harus dihadirkan dalam hati ketika membaca la ilaha illallah. Nah, tiada zat yang tidak perlu kepada apapun kecuali Allah, tidak ada zat yang perlu kepadanya apapun kecuali Allah. Nah, setelah antum baca la ilaha itu bayangkan hati. Jadi hati sibuk dengan kalimat itu saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati katakan tidak ada zat yang perlu kepada apapun kecuali Allah, tidak ada zat yang memerlukan kepadanya seluruh apapun kecuali Allah. Nah, kalau sampai dah dibaca 100 kali dengan makna tersebut, kalau kita perlu hajat, boleh kita tujukan pada hajat. Tidak ada yang bisa menaikkan hajatku kecuali Allah. Terus. Nah, nanti kalau sempat terbang, jangan cerita sama orang. Dia tipuan setan adalah ketika orang melazimi kalimat la ilaha illallah, dia akan merasakan suatu yang keajaiban-keajaiban yang bisa kadang-kadang terangkat di tempat duduknya, bisa dia terbang dari tadi dia zikir di sini, lama-lama ada nyampe itu di belakang. Nah, dia tak sadar, lepas zikir baru sadar. Itu tipuan syaitan. Khair, baca dalam kitab Ad-Dusuki apa saja yang Allah berikan kepada orang yang lazim dengan zikir la ilaha illallah. Nah, di sini dalam hadis hasan dikatakan orang membaca kalimat la ilaha illallah hakadan ikhlas, maka dibukakan baginya seluruh pintu langit sampai kalimat itu tembus ke aras. Kalau kalimat itu tembus ke aras, maka tiang aras akan bergetar. Itu pada hadis yang lain,
tiang itu tidak akan berhenti bergetar sampai Allah mengampuni dosa sang pembacanya. Syaratnya apa? Tidak melakukan dosa besar. Itu sebabnya di bahagian tertib zikir la minimal 100 kali dulu istighfar. Itu apa itu? Supaya dia keluar atau bertobat dari dosa besar. Ketika dia bertobat dari dosa besar, dia akan mendapatkan fadilah la ilaha illallah. Ketika dia tidak tobat dari dosa, tidak ada gunanya zikir dia. Tidak ada guna zikir. Lihat betapa banyaknya zikir ahli tarikat, maaf oknum tarikat yang tidak sholat. Tapi zikirnya nggak berpengaruh karena dia tidak sholat. Karena sholatnya di Makkah, karena sholat di sini. Nah, sholat di hati. Inti sholat adalah zikir. Nah, zikirnya banyak, tapi nggak ada pengaruh karena terlibat dosa besar meninggalkan sholat. Begitu juga ahli tarikat, selesai berzikir salaman sama jamaah perempuan, mursyidnya, salamin jamaah perempuan semuanya, atau salam-salaman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu salam-salaman. Hilang fadilah zikirnya tadi karena terlibat dosa besar. Itu sebabnya Imam Malik katakan, man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaq. Belajar zikir tasawuf tapi tidak belajar hukum fikih, maka dia menjadi kafir zindik. Nah, maka pada Allah Ta'ala Nabiyan, tidak mencabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Nabi kecuali fil mawdi'il ladzi, kecuali pada tempat yang yuhibbu, menginginkan ia Allah, ayyudfana fihi, bahwa dikuburkan ia Nabi padanya tempat. Ini hadis perawinya hanya Sayyidina Abu Bakar saja. Nah, tidak ada sahabat yang lain meriwayatkan hadis yang ini. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, lalu terjadilah persengketaan di antara sahabat, di mana Nabi dimakamkan. Ada yang bilang dibawa ke Makkah, itu adalah tanah kelahirannya. Ada yang mengusulkan dibawa ke Palestina, dikumpulkan dengan nabi-nabi yang lain. Ada yang mengatakan dikumpulkan di Baqiyah, di tempat keluarganya. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya benar dengar hadis Nabi bersabda, tidaklah mencabut oleh Allah akan seorang nabi kecuali pada tempat yang Allah senang kalau Nabi dikuburkan di tempat itu. Maka Nabi dikuburkan pas di bawah ranjangnya. Buang ranjangnya, digali kubur di sana. Nah, kemudian dikuburkan di sampingnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di sampingnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan karena di tempat itu dimintai oleh Sayyidina Hasan untuk dikuburkan juga di samping kakeknya. Nah, tapi dilarang oleh Marwan. Itu takdir dari Allah, karena tempat itu tinggal tersisa satu, diperuntukkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada satu tempat lagi. Maka pada Allah Ta'ala aliman min hadhil ummah, tidaklah mencabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan seorang alim dari ini umat. Tidaklah mencabut oleh Allah Ta'ala akan seorang alim dari ini umat kecuali kana talratan fil Islam, ada ia meninggalnya orang alim itu lubang, itu celah di dalam Islam, la tusaddu sulmatuhu, yang tidak akan pernah disumbat lubang itu sampai hari kiamat. Tidak pernah disumbat lubang itu sampai hari kiamat. Jadi Islam diibaratkan seperti bangunan.
setiap meninggal para ulama, bangunan itu retak. Bangunan itu ada celahnya dan tidak akan pernah ditutupi sampai hari kiamat. Ini ternyata rahasianya. Kenapa setiap guru-guru kita tidak mampu kita untuk mengikutinya atau menyainginya dalam apa yang mereka dapat dalam pembelajaran. Kalau ilmu silat itu sengaja dari gurunya, tapi ilmu agama tidak. Tapi tetap saja kualitas itu menurun ke bawah. Tidak ada satu murid Imam Syafi'i yang menandingi Imam Syafi'i. Tidak ada satu. Tidak ada juga murid daripada murid Imam Syafi'i yang menandingi murid Imam Syafi'i. Begitu juga generasi setelahnya. Siapa yang bisa menggantikan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti sampai hari ini? Walaupun teknologi canggih, mereka Imam Ahmad bin Hanbal belajar itu harus pakai kendaraan unta, mendatangi satu ulama satu hadis. Sekarang hadis sudah ada di depan mata kita. Ini 10.000 hadisnya. Berapa yang antum hafal dari hadis ini yang sudah belajar dari hadis nomor 1, sekarang ada hadis 7.900. Hampir 8.000 kita baca. Nah, katakan santri yang pertama mengikuti dari awal sampai akhir, salah satunya adalah Muhammad Ihsan. Apa yang dapat? Yang kemarin ada berapa? Kalau kita tanya tahun lalu, tahun sebelumnya. Nah, nggak ada hafal. Oke, jangan hafal. Dibuka hadis yang mana yang sudah dipelajari, tolong baca dan sampaikan apa maksudnya. Itu belum kita mampu semua. Nah, ada yang bisa menyengih? Tidak ada yang bisa. Karena nggak ada bisa, lalu kenapa mereka katakan tapi ke mazhab langsung aja Quran dan hadis? Nah, orang itu nggak mengerti dia bahwa masalah seperti ini, sehingga dia merasa Syafi'i akhir zaman. Sama kuliah S1 jurusan hadis sudah kayak Imam Syafi'i. Dari hadis ini bisa kita simpulkan satu, Nah, dari ayat ini bisa kita pahami satu, menurut saya. Nah, saya mana? Saya bacanya nggak lurus itu. Jadi setiap meninggalnya orang alim, bangunan ini akan retak. Kemudian tidak akan ada penggantinya. Tidak akan ada penggantinya. Bahkan bisa kita pahami dari satu imam memiliki muridnya ribuan. Harusnya dari 1.000 itu ada yang seperti imam itu. Harusnya. Tapi itulah qadarullah. Gak bisa. Nah, jadi kalau ke depan dikatakan pendidikan agamanya akan berkembang, itu berkembang luarannya, hakikatnya tidak, menurun. Nah, setiap generasi pasti menurun dan menurun dan menurun hakikatnya. Tapi medianya memang, gayanya memang. Ada murid-murid Imam Syafi'i yang belajarnya necis, pakai putih semuanya, bersorban, itu kan ada. Ada di antara mereka yang tidak punya sendal. Nah, ada di antara mereka yang tidak punya pena. Ada di antara mereka yang tidak punya buku. Imam Bukhari di awal belajar cuma menulis dengan pakai jarinya, gaya beliau ini. Nah, nggak ada punya buku. Untuk punya buku, bisa beli tiap minggu. Nah, punya buku, kemudian dirobek lagi, robek lagi. Imam Bukhari menulis tanpa buku. Kata kawannya, kamu mubazir belajar. Orang mencatat, kamu mencatat. Apa itu namanya di tangan mencatat begini? Hari pertama Imam Bukhari dia, kedua dia, ketiga dia, dalam lama berkatakan, apa yang kalian belajar coba baca? Itu salah itu. Bisa disalahkan catatan orang lain dengan hafalannya. Catatan orang lain dibetulkan dengan hafalannya. Nah, itulah Imam Bukhari. Sekarang ada Imam Bukhari
Imam Bukhari saja bermadhab. Ini enggak bermadhab, anti mazhab. Apa 3 hadis? Pertama, kullu bid'atin dolalah, dolalatin finnar, finnar. Terakhir, ma qudira fil rahim sayakun. Apa saja yang ditakdirkan di rahim selagi akan ada. Apa saja yang ditakdirkan di dalam rahim selagi akan ada, pasti ada. Nah, jadi dikaitkan hadis yang tadi uzlah, azal. La junaha alaikum an ta'zilu. Apa dia hadis? La junaha alaikum an ta'zilu. Ma alaikum alla ta'zilu, fa inna Allah qaddara ma huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Nah, ini sejalan dengan hadis yang ini. Ma qadarallahu li nafsin ay yakhluqaha illa hiya kainah. Salah lagi. Ma qadara fi rahim sayakun. Apa yang ditakdirkan di dalam rahim akan ada. Nah, jika ada bahasa kafir dalam Islam, tidak ada kafir. Apa yang ditakdirkan dalam rahim pasti lahir. Mau pakai azal dia, nggak pakai azal. Mau uzlah, gak uzlah. Kalau di rahim itu takdirkan lahir 5, pasti 5. Maka dia makan obat KB 2 kali sehari, 3 kali sehari. Oh, alhamdulillah sejak rahimnya diangkat kemarin itu gak lahir lagi anaknya. Ya jelas sejak rahimnya diangkat. Kalau gak diangkat pun gak lahir juga. Karena tadi juga habis. Ditakdirkan oleh Allah diangkat rahim ketika anaknya dah habis. Nah, kalau selagi ada anaknya nggak akan ditakdirkan dan kata ini. Udah paham? Nggak ada pil kabel, nggak ada suci kabel, nggak ada apa kabel. Kabel yang pastinya, pokoknya kabel nggak ada. Uzlah boleh, azal boleh. Tapi kalau pun azal kata Nabi yang lahir tetap akan lahir, walaupun di atas batu karang sekalipun. Dia tetap akan lahir. Nah, itu keyakinan orang beriman. Nanti antum sudah belajar hadis, sudah belajar Quran. Kenapa ini ada 7 mana caranya ini? Nah, pakai lapor KB, alhamdulillah nggak lahir lagi. Memang itu takdirnya 7 itu. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. InsyaAllah pada hari Jumat